Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, dimanapun saudara berada, yang bisa akses di channel saya ini, kali ini kita akan membicarakan tentang hakikat ilmu. Sebelum kita memasuki lebih jauh materi-materi kuliah untuk metodologi penelitian hukum, ya, atau di S1 metodologi penelitian dan penulisan hukum, kemudian juga mata kuliah hukum dan masyarakat. Saya kira materi ini sangat penting ya sebagai landasan karena ilmu yang kita pelajari juga tidak lepas dari hakikat ya pemahaman terhadap hakikat keilmuan pada umumnya. Nah, untuk ini saya akan coba untuk share screen ya untuk memahami apa itu ilmu pengetahuan ya, nanti juga termasuk apa hakikat ilmu itu sebenarnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang ilmu, ya dalam hal ini yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan, maka ada 3 aspek yang menjadi satu kesatuan dari ilmu pengetahuan itu. Yang pertama yang kita sebut dari aspek atau dari segi proses. Dari proses itu ada aktivitas atau activity, ya, atau kita balik ya aktivitas sebagai proses. Kemudian yang kedua yaitu metode itu sebagai prosedur, dan yang ketiga adalah pengetahuan sebagai produk. Jadi bicara ilmu pengetahuan berarti kita bicara tentang aktivitas, kemudian bicara tentang metode, dan juga bicara tentang pengetahuan itu sendiri. Ketiga-tiganya ini penting untuk kita bahas, saudara sekalian. Memang nanti kita bisa akhirnya lari ke apakah penekanan pada persoalan metode ya, atau kita tekankan pada persoalan pengetahuannya, atau juga kita tekankan pada aktivitas keilmuan itu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang metodologi penelitian hukum, berarti nanti ada ya satu yang kita tekankan dari sisi metode sebagai prosedur. Nah, yang pertama kita bahas tentang ilmu sebagai aktivitas, atau dalam hal ini kita lihat proses. Ilmu sebagai aktivitas ada 3 karakteristik di situ. Yang pertama adalah aktivitas rasional. Nah, di sini ada proses pemikiran yang berpegang pada kaidah-kaidah logika. Jadi yang paling utama dipakai dari sebuah ilmu itu adalah brain, ya, logika, kekuatan logika. Jadi maksudnya apa? Ya kekuatan rasio gitu ya. Bukan menggunakan kekuatan yang lain, misalnya kekuatan intuisi. Nah, beda kan ya, intuisi. Juga bukan nanti didasarkan pada wahyu, meskipun ya memang nanti bisa ya intuisi dan wahyu itu bisa menuntun bagaimana orang berpikir. Tapi dalam hal ini yang paling diutamakan adalah kaidah-kaidah logika. Nah, memang dalam hal ini mau atau tidak, ya kegiatan yang sifatnya rasional itu berarti memang kita harus belajar tentang ilmu tentang logika. Ya, di filsafat kan ada filsafat logika. Bagaimana kita menarik simpulan yang rasional. Apakah melalui misalnya induktif, deduktif, ya pakai silogisme induktif, deduktif, atau yang dengan cara apa. Nah, itu ada ilmunya tersendiri tentang logika. Yang kedua juga ada aktivitas yang sifatnya itu kognitif. Di situ ada proses pengetahuan dan memperoleh pengetahuan. Ini kalau kita lihat dari sisi misalnya paradigmatik begitu ya, proses pengetahuan dan memperoleh pengetahuan itu berarti sebenarnya termasuk di aspek epistemologis, ya, di aspek epistemologi.
Nah, kalau di bidang hukum sebenarnya yang dipersoalkan itu antara lain adalah persoalan bagaimana kita memperoleh pengetahuan hukum itu dan bagaimana jarak kita sebagai subjek dengan objek yang namanya hukum. Nah, semakin kita mendekat misalnya, mungkin akan lebih sulit kita memahami soal kebenaran hukum. Tapi begitu kita semakin menjauh, ada distance, gitu ya, ada distansi, maka kita akan lebih mudah untuk mengoreksi sehingga kita bisa mengutamakan namanya kebenaran. Ya, kebenaran ya, atau the truth is priority. Nah, begitu semakin mendekat dengan kita, maksudnya hukum itu menyatu dengan kita, hukum yang kita misalnya lebih kita perkecil lagi ya dengan peraturan, begitu peraturan itu menyatu dengan kita, misalnya Anda sebagai seorang aparat penegak hukum menyatu dengan peraturan itu, Anda nggak bisa lagi mengoreksi dalam arti ya hitam di atas putih itu yang harus Anda kerjakan, itu yang harus Anda terapkan. Maybe you don't care about the truth, gitu ya. Ya bisa jadi Anda tidak terlalu peduli dengan persoalan kebenaran. Ini perintah, aturannya begini, Anda terapkan, itu selesai. Itu ketika saudara menyatu dengan peraturan itu, maka seringkali ketika seseorang itu menyatu dengan hukum dalam arti peraturan, dia tidak akan lebih dari sekedar sebagai apa namanya menjadi corong, ya menjadi corong dari peraturan itu sendiri atau istilah Latinnya itu labuh de la loi, ya hanya sebagai mulut atau corong peraturan atau perundang-undangan saja. Berbeda ketika misalnya kita memperoleh pengetahuan itu kita distance, ya ada jarak. Di situ memang antara kita dengan objek ya pengetahuan berupa hukum misalnya begitu, itu kita punya jarak, dengan peraturan kita punya jarak. Nah, kita bisa mengoreksi itu. Apakah benar politik hukumnya? Apakah betul dari sisi normnya? Nanti belum lagi ke persoalan penegakan. Karena pengetahuan hukum yang itu pun kan harus akhirnya juga akan dibikin ya dibuat dalam pembentukan lawmaking juga nanti akhirnya juga akan ditegakkan. Tapi disitulah kita pentingnya misalnya kita juga harus mengoreksi, mengkritisi, mengevaluasi peraturan-peraturan yang kita jadikan objek itu. Tidak menyatu ya dengan objek, tapi kita ada distance. Dari situ kita bisa berpikir bahwa the truth is priority. Itu kita bisa punya pegangan semacam itu ya. The truth is priority. Kemudian yang ketiga adalah persoalan teknologis. Ini dari sisi nanti ya akan terkait dengan metode jelas sih ya, tapi dari sisi aktivitas memang ada aktivitas teknologis yang misalnya bagaimana kita mencapai kebenaran. Ya, pencapaian kebenaran tentu tadi harus melalui kegiatan yang sifatnya juga rasional kan begitu ya, tidak bisa kita misalnya menggunakan intuisi. Nah, kekuatan batin orang kan beda, tapi kalau kekuatan logika kita bisa lebih pertanggungjawaban. Karena kalau intuisi misalnya seorang cenayang itu menggunakan intuisi untuk apa? Memperoleh kebenaran. Maka kebenarannya kadang-kadang bersifat subjektif. Cenayangnya tahu atau paranormalnya itu tahu, tapi Anda mungkin tidak tahu bagaimana cara dia memperoleh kebenaran. Nah, ini nanti bagian ini akan kita bahas secara khusus, misalnya nanti di MPH ya, metodologi penelitian hukum itu, pada saat kita membicarakan khusus tentang apa itu penelitian. Nah, gitu. Kemudian juga sama, ketika bagaimana cara kita memperoleh pemahaman. Orang memperoleh pemahaman itu ini kan tentu di atas dari yang namanya knowing ya. Knowing itu lebih rendah derajatnya. Jadi memang bagaimana kita memperoleh pemahaman itu ya bisa melalui proses knowing, akhirnya pada tahap namanya understanding. Dan bagaimana kita bisa memahami, misalnya dari sisi teknologis kita harus memiliki alat-alat, ya alat untuk memahami itu apa? Ya alat atau pisau untuk menganalisis. Kalau tidak begitu, ya sulit. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita giving explanation itu yang ketiga itu berarti apa ya? Kita menggunakan alat namanya apa? Bisa doktrin ya, gitu kalau dari hukum ya, bisa konsep, bisa teori, bisa filsafat. Khususnya terkait dengan teori itu berarti we are giving explanation. Ya, kita berteori sedang theorizing itu artinya you are giving explanation atau we are
giving explanation. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita melakukan penerapan dengan melalui peramalan atau pengendalian. Memang kalau dalam ilmu pengetahuan ini kan juga kita kenal dengan prediction. Ya, memprediksi. Boleh ya, meramalkan itu boleh, karena ramalan tentu juga pakai logika. Ya. Jadi hukum itu sebenarnya isinya juga bisa berupa ramalan-ramalan. Kita kenal misalnya dalam bidang hukum mengenal ada namanya ramalan tindakan. Nah, ramalan tindakan seseorang itu bisa diprediksikan dengan apa? Mempertimbangkan seluruh kekuatan yang mengarah kepadanya. Nah, itu ada teorinya. Misalnya disebutkan oleh Landberg and Lansing, yaitu bicara tentang ramalan tindakan. Nah, jadi ini dari sisi teknologi, saudara sekalian, memang ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi kembali ke persoalan ini, ilmu sebagai aktivitas atau proses itu meliputi kegiatan rasional, kognitif, dan juga teknologis. Kemudian kalau ilmu sebagai pengetahuan ilmiah, ya ini sebagai produknya berarti. Jadi ilmu pengetahuan produknya apa? Ya ilmu itu sendiri, ya ilmu sendiri. Ilmu pengetahuan maksud saya, pengetahuan sendiri itu adalah produk dari ilmu pengetahuan. Kemudian pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan seterusnya, itu nanti akan menjadi ilmu pengetahuan baru. Nah, gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan ilmiah, ilmu sebagai pengetahuan ilmiah. Tadi sudah saya katakan bahwa ilmu pengetahuan ilmiah itu berarti dasarnya pada penggunaan logika, ya, bukan wahyu, bukan intuisi, tapi menggunakan rasio. Ada dua segi di sini, ada segi objek pengetahuan, ada segi sifat pengetahuan. Dari segi objek pengetahuan, ya, maka ada objek material, ada objek formal. Nah, ini apa ini? Nah, biasanya objek material itu kita sebut sebagai apa ya, materi pokok yang dipelajari itu apa? Ini objek materialnya. Ya, kalau misalnya kita ngomong tentang Pancasila, ini ada objek materialnya apa? Sila-sila Pancasila. Nanti ada yang namanya sisi objek formal. Objek formal itu berarti dari sisi tinjauannya. Misalnya apa? Dari tinjauan historis, bisa dari tinjauan filosofis. Nah, itu bisa begitu. Nah, filosofis, historis, sosiologis misalnya begitu, itu adalah objek formal. Ya, objek formalnya itu. Nah, jadi itu atau dari sisi tinjauannya. Nah, gitu ya. Jadi ada objek material, juga ada objek formal. Ini bicara tentang dari sisi objek pengetahuan. Kemudian yang kedua dari segi sifat pengetahuan. Nah, sifat pengetahuan itu saudara bisa lihat di sini ada sifat-sifat yang seharusnya ada di situ. Maksudnya kalau disebut sebagai, apalagi disebut sebagai ilmu pengetahuan, dia harus juga berkarakter bisa empiris, tapi juga bisa saya katakan non-empiris. Ada ilmu-ilmu yang memang mengandalkan persoalan empirik. Empirik itu kalau menurut Immanuel Kant, ya, itu dikatakan sebagai realitas yang tertangkap oleh panca indera. Ya, realitas yang tertangkap oleh panca indera. Panca indera itu apa? Ya ini ada indera pengecap, ya, indera peraba, indera pembau, ada indera penglihatan, ada indera pendengaran. Itu namanya panca indera. Ketika sesuatu itu bisa ditangkap oleh objek itu, maka itu dikatakan dengan apa? Namanya realitas empiris atau biasa disebut sebagai fenomena. Nah, fenomena itu realitas yang empiris. Realitas yang langsung tertangkap oleh panca indera. Ya, itu namanya fenomena. Kemudian yang kedua juga realitas non empiris. Lah kok bisa? Iya, ilmu pengetahuan juga mencakup itu, ya. Apa itu? Yaitu realitas yang tidak langsung tertangkap oleh panca indera. Nah, kok bisa melalui apa? Ya, melalui sesuatu yang lain. Itu apa alatnya? Ya, alatnya bisa menggunakan cepta, rasa, dan karsa. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya noumena. Ya. Itu menurut Immanuel Kant. Jadi ada fenomena, ada noumena. Kemudian juga harus bersifat sistematis.
Ya, sistematis itu berarti kita bicara bagian yang satu dengan yang lain itu integrated, berkorelasi, berelasi, tidak dapat dipisah-pisahkan. Bisa terputus, tapi nanti tidak kita bisa sebut sebagai karakter ilmu pengetahuan. Jadi antara dasar, kemudian taruhlah antara akar, batang, dahan, sampai apa namanya daun, sampai buah itu mesti integrated. Nggak bisa kita pisahkan yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu sistematis, ya, sistematis. Jadi antara bagian yang satu dengan yang lainnya tidak bisa kita pisahkan. Lalu objektif. Ini juga ada satu hal yang mungkin saya kritisi juga, tidak selalu objektif, tapi juga bisa subjektif. Nah, objektif ketika misalnya ilmu pengetahuan itu menekankan pada persoalan aspek quantity, ya, maksudnya kuantitas itu objektif, sedangkan nanti persoalan kualitas itu bisa subjektif. Cuma kalau dalam ilmu hukum misalnya subjektivitas itu boleh enggak boleh, tapi bisa diminimalkan. Dan nanti dalam pencarian data itu disebut dengan melakukan triangulasi namanya ya, triangulasi. Triangulasi itu artinya kita menggunakan berbagai atau tidak setidaknya 3 sampai 5 cara bagaimana supaya subjektivitas kita itu tereduksi. Jadi tidak terlalu subjektif. Artinya apa? Oh, nanti butuh dengan melakukan check and recheck terhadap apa? Terhadap sumbernya, terhadap metodenya, terhadap teorinya, ya. Nah, itu kita cross check, cek, 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 cek. Nah, nanti ketemu, oh, ini sudah terkurangi dengan cara validasi data menggunakan triangulasi. Jadi ada objektif, ada subjektif. Tapi memang kalau untuk ilmu-ilmu yang eksak itu jelas itu sekali objektivitasnya itu jelas. Kalau yang sosial ya seperti ilmu hukum itu sebenarnya ya ada unsur subjektivitas, maka nanti ada penelitian pun itu ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif jelas alat ukurnya, ya alat ukurnya. Istilahnya kalau kuantitatif itu kan harus ada valid dan reliable, nah gitu ya, valid and reliable. Sedangkan untuk kualitatif itu cukup dengan validitas, ya, reliabilitasnya nanti. Karena yang mengukur saya dengan orang lain bisa beda hasilnya. Ya cuma yang penting tadi, bagaimana kita mengurangi kekurangan yang kita sebut dengan subjektivitas itu. Lalu ada istilah analitis. Nah, analitis berarti apa? Kita menggunakan cara-cara untuk menganalisis temuan-temuan. Ya, analisisnya dengan menggunakan apa? Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ada satu buku yang membahas tentang analisis data kualitatif. Ada ya, menggunakan ya computerized statistik gitu ya, sampai pengujian-pengujian hipotesis semua diberikan. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan analisis kualitatif. Misalnya satu buku yang sangat menarik ya, nanti bisa Anda baca itu, yaitu bukunya Mills and Huberman. Judulnya ya analisis data kualitatif, itu sudah di Indonesia kan ya. Saya sempat punya juga itu bukunya setebal mungkin ada 650 halaman tuh ada ya. Tapi itu isinya tentang itu. Nah, di situ dijelaskan bahwa menganalisis data kualitatif untuk penelitian kualitatif tidak anti angka-angka, tetapi tidak menjadikan tadi ukuran-ukuran mean koefisien atau mungkin median atau mungkin apa ya, penggunaan statistik sebagai ukuran untuk menentukan bagaimana orang menyimpulkan suatu hasil penelitian, ya bukan itu, tapi sebagai alat untuk mendukung saja. Nah, kemudian yang kelima di sini adalah verifikatif. Verifikatif itu artinya misalnya untuk penelitian yang kuantitatif terutama itu sangat penting ya, verifikasi itu untuk apa ya, untuk menguji kebenaran hipotesis. Karena salah satu karakter ilmu pengetahuan ya verifikatif, dapat dilacak, dapat dibuktikan melalui cara tertentu. Nah, pembuktian hipotesis juga punya cara tertentu, ukuran tertentu. Itu namanya verifikatif. Jadi kan ilmu pengetahuan itu kan punya sifat yang, jadi sebenarnya secara logika itu benar, tapi kebenaran itu mesti dibuktikan melalui verifikasi. Nah, istilahnya logiko, hipotetiko, verifikatif. Nah, gitu ya. Logik atau dedukto, logiko, hipotetiko, verifikatif itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ilmu sebagai metode ilmiah. Nah, kita bicara tentang prosedur di sini. Nah, ilmu sebagai metode ilmiah ada beberapa pola dan juga teknik sampai alat di sini, ya ada 4
bagian yang kita bisa perinci. Yang pertama tentang pola prosedural. Nah, bagaimana ini metode ilmiah itu tentu di dalamnya ada cara-cara apa? Cara untuk memperoleh suatu data misalnya. Dengan apa? Dengan pengamatan, ya observasi, dengan pengukuran, dengan dedukasi, dengan maksudnya deduksi, ya salah, deduksi, dengan analisis, ya, dengan percobaan, dengan survei, dengan induksi dan lainnya. Ini kan prosedur bagaimana metode ilmiah itu dijalankan. Lalu dari sisi tata langkah, itu metode ilmiah ada prosesnya. Nah, yang pertama memang menentukan masalah. Bahkan saya mengatakan, loh kok menentukan masalah itu paling awal? Iya, karena menentukan masalah itu bisa problem itu sendiri bisa dikatakan sebagai epicentrum ya dari sebuah penelitian. Kemudian baru merumuskan hipotesis berdasarkan permasalahan itu bisa kita lakukan perumusan hipotesis. Itu bila perlu, terutama untuk penelitian yang kuantitatif. Setelah itu baru kita mengumpulkan data, lalu kita analisis, lalu kita coba untuk menarik kesimpulan, kemudian bisa juga kita menguji hasil kembali, yaitu ada siklus ya, bagaimana seseorang sampai nanti menentukan, yes, ini hasil atau kesimpulan saya begini. Kemudian juga ada berbagai teknik yang bisa digunakan untuk misalnya memperoleh data itu bagaimana, melalui ya kuesioner, melalui wawancara, dengan perhitungan, dengan pemanasan dan seterusnya itu cara-cara kita teknik-teknik ya itu bagaimana kita memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka untuk memperluas aspek metodologis dari sebuah ilmu. Kemudian yang keempat adalah alatnya apa? Wah ini kalau yang ada di sini itu kan alatnya alat untuk penelitian yang sifatnya itu fisik ya, serba fisik ya. Ada timbangan, meteran, perapian, komputer. Nah, kalau di sosial apa? Tidak perlu itu timbangan, meteran, perapian dan seterusnya. Nah, kita butuh ada semacam interview guide ya atau guidance-nya apa? Ada alatnya apa? Kalau di lapangan itu ya alat-alat di lapangan kalau untuk penelitian sosial memang ya relatif apa ya karena kalau penelitian sosial itu kan apalagi yang kalau yang kuantitatif tadi ada ya kuesioner termasuk di situ adalah alat ya alat untuk menampung atau memperoleh data itu melalui kuesioner. Tapi kalau nanti penelitiannya itu kualitatif kan individu maksudnya peneliti itu sendiri adalah sebagai istilahnya sebagai instrumen utama ya sebagai instrumen utama itu siapa? Instrumen utama itu adalah peneliti itu sendiri ya instrumennya ya jadi artinya apa? Dia yang ya kalau bisa kan secara bebas seseorang itu melakukan interview pengamatan itu secara bebas tidak terpancang pada alat ya dari situlah dia mengumpulkan ya dengan perspektifnya menangkap ya kemudian mengendapkan kemudian mengolahnya kemudian membuat narasi kembali. Nah itu dia ya daya penampungnya itu adalah peneliti itu sendiri. Maka dikatakan peneliti adalah sebagai instrumen utama ya kalau dalam penelitian itu penelitian kualitatif itu. Nah itu ilmu sebagai metode ilmiah. Ya, tadi saya bicarakan persoalan problem itu ya ketika kita ngomong tentang tata langkah itu ditentukan yang pertama dalam metode ilmiah. Kenapa? Karena memang problem itu menjadi kalau saya katakan epicentrum tadi. Ya, ini ada relasi antara problem, research, science, and development. Kalau kita kembangkan di sini berarti apa? No problem, no research. No research, no science. Nah, kenapa ya kita berpikir tadi riset itu for development. Ini kalau kita kembangkan lebih lanjut bagaimana hubungan antara ya pentingnya sebuah problem dalam nanti dalam metode ilmiah untuk melakukan pencarian ya terutama melakukan riset itu. Nah, saudara sekalian, problem itu menjadi penting di sini ya. Saya sampaikan bahwa untuk bisa merumuskan problem itu kita punya minimal 3 modal. Modal yang pertama adalah previous finding, lalu yang kedua adalah learning experience, dan modal yang ketiga adalah theory and concept, penguasaan teori dan konsep. Nah, jadi
previous finding itu sebagai bahan Anda untuk ya sebelum Anda melakukan penelitian itu sebaiknya memang Anda mencari penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu. Ada nggak yang sejenis dengan Anda atau mungkin bahkan sama dengan Anda? Untuk apa? Ketika Anda punya data itu, Anda akan dinilai sebagai seorang calon peneliti yang familiar with your topic. Jadi Anda akan dinilai itu. Dan dari previous finding itu kita bisa menemukan misalnya the missing information atau apa? Dari situ kemudian kita bisa menentukan the need for more investigation. Anda juga bisa menemukan apa ya kebutuhan untuk apa ini. Oh ternyata sebagai tindak lanjut dari apa yang tadi tidak ditemukan, apa yang hilang dari peneliti itu dahulu begitu. Nah itu selanjutnya akan menjadi apa bahan untuk menentukan bahwa kerjaan Anda atau penelitian saudara itu orisinal. Nah itu nanti terkait dengan originalitas penelitian Anda terbebas dari plagiarisme. Plagiarism itu. Lalu yang kedua adalah learning experience. Kita ini makhluk yang manusia yang punya banyak pengalaman ya. Orang mengatakan experience is the best teacher gitu ya. Jadi pengalaman itu sebagai guru yang terbaik. Guru apa? Ya ini nanti kalau Anda mau bikin problem, lihat Anda punya pengalaman enggak. Kalau enggak, orang lain bagaimana? Experience ya, di lapangan bisa. Itu Anda ambil untuk memperkuat baiknya rumusan permasalahan Anda. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah theories and concept. Anda harus banyak baca. Buku-bukunya harus banyak. Kalau nggak banyak, Anda nggak bisa menarasikan hasil penelitian saudara. Karena ini modalnya yang ngomong dalam arti termasuk menulis, menarasikan itu. Kalau bahan Anda tidak banyak, bagaimana Anda mengetahui sesuatu yang ideal? Karena yang idealisme itu rata-rata ada di teori dan konsep. Ya, nah, nanti prakteknya begini, ini benar nggak? Anda nggak tahu karena apa? Anda tidak tahu teori dan konsepnya. Nah, dari tiga itulah saudara, Anda nanti bisa merumuskan namanya problem. Problem yang baik itu akan menentukan bagaimana nanti Anda menjangkarkan penelitian Anda itu. Nah, dari situlah nanti kemudian kalau di kuantitatif, Anda punya sarana untuk apa? Merumuskan hipotesis. Kalau kualitatif, merumuskan proposisi. Nah, itu bisa ya. Jadi, nah itu selanjutnya kemudian kita akan bicara tentang apa penelitian yang paling tepat. Apakah dengan kuantitatif atau kualitatif? Hasil akhirnya apa? Nah, menurut Kerlinger itu ya kita bisa menulis apakah itu script writing atau mungkin thesis writing atau dissertation writing kan gitu kan. Nah, ini tergantung ini kelasnya di mana, apakah S1, S2 atau S3. Nah, kalau S1 tatarannya dogmatika, S2 ke teoretika, yang S3 filosofia. Tergantung nanti apa yang metode mana yang akan Anda ambil gitu ya. Nah, ini cuma hanya sebagai joke saja ya. New finding apa ini ya. Jadi memang orang itu dari pengalaman tadi ya, mungkin pengalaman orang lain atau mungkin pengalaman siapa, ini bisa kita runut ini. Jadi 5 tahun sebelum menikah dan 5 tahun sebelum menikah dan sesudah 5 tahun menikah. Itu bagaimana? Oh, ini bisa diurutkan. Sebelum menikah yang di sebelah kiri, setelah menikah dibaca dari bawah ke atas. Ya, kalau sebelum dari atas ke bawah, nanti beda. Kalau nggak percaya, Anda praktekkan ini. Nah, metode itu sebenarnya hanya merupakan bagian ya dari kalau mulai dari proposal itu bisa kita kaitkan, itu hanya bagian kecil dari sebuah proposal atau nanti bagian kecil dari laporan penelitian Anda yang nanti sudah Anda olah menjadi tesis. Ada judul, ada pendahuluan, permasalahan, kerangka teoretik, tujuan penelitian, kontribusi. Lalu nah ini ada metode penelitian. Jadi bagian kecil, tapi ini menentukan kualitas produk Anda gitu loh. Nanti pengetahuan yang baru ditentukan ini. Simpulannya bagaimana ya, analisisnya tergantung dari ini. Metode penelitian, maka penting. Karena sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan. Nah, kalau di bidang hukum, saudara sekalian, nanti metode yang tadi merupakan bagian dari ilmu tadi ya hakikat ilmu itu nanti akan ditentukan oleh apa? Oleh konsep. Ini ada rumus sederhana M sama dengan F dari K. Metode merupakan fungsi dari sebuah konsep. Konsep ditentukan oleh teori. Teori ditentukan oleh pilihan paradigm atau paradigma. Ini nanti akan kita bahas ya lebih lanjut. Nah ini secara singkat kalau kita mau memandang hukum itu dari sisi mana aja kita bisa dekati ya.
nanti ini terkait dengan metodenya tadi, tapi juga bisa terkait dengan persoalan konsepnya. Ini ilmu hukum, ya. Kita ngomong ilmu hukum. Ilmu hukum bisa dipotret dari mana? Bisa dari sisi filosofis, bisa dari sisi normatif, bisa dari sisi sosiologis. Nah, ini ceritanya seperti semacam ini. Dari sisi filosofis, itu disebut dengan pendekatan dari sisi filsafat. Nah, hukum dikonsepsikan sebagai ide, cita hukum atau juga nilai hukum. Contoh apa? Keadilan. Metodenya apa? Idealis, penafsiran, kontemplatif. Kalau kita potret atau dekati hukum dari sisi normatif, nah hukum dikonsepsikan apa? Sebagai norma hukum atau sebagai peraturan hukum atau sebagai undang-undang atau sebagai putusan pengadilan. Metodenya apa? Normatif. Kalau kita potret, kita dekati hukum dari sisi sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial. Ya, terbentuk dari pola perilaku yang melembaga. Apa yang melembagakan? Ya, peraturan-peraturan yang mendesain seseorang. Metodenya apa? Sosiological, bisa kuantitatif. Ya, tadi kayak kita bicara tentang metode yang tepat tadi, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Atau bisa juga yang tadi yang sana, sebelah sana adalah normatif. Nah, itu kan mengenai metode aja. Nah, nanti kalau kita lihat, nanti kalau ini untuk ini kan sebagai prolog saja. Yang dari Humas ya kita bisa lihat dari sini, yang dari MPH juga bisa kita lihat. Nanti akhirnya kan tipologi penelitian hukum akan kita bedakan dari dua, yaitu dari sisi doktrinal dogmatik, ada dari sisi non doktrinal empiris, non empiris. Jadi ini saya tambahkan non empiris. Ini secara garis besar demikian, saudara sekalian. Ya, dari kalau yang doktrinal dogmatis nanti terdiri dari tiga itu. Bagaimana penelitian terhadap nilai-nilai, kemudian terhadap peraturan perundang-undangan, ya itu yang positif law, lalu terhadap judgment law, terhadap peraturan putusan hakim. Nah, nanti yang non doktrinal ada teori-teori makro, itu yang struktural fungsional, dan teori-teori mikro, misalnya interaksionalis, simbolik, ya ada apalagi feminisme. Nah, itu masuknya yang lebih mikro nanti. Nah, ya, jadi itu sebagai prolog ya, maksudnya sebagai prolog. Ini masih di awal kita mempelajari bagaimana ilmu, hakikat ilmu, dan terutama ini kita kaitkan dengan persoalan aspek metodenya. Nah, jadi supaya saudara juga lebih paham lagi ya bagaimana kita memahami ilmu dari sisi hakikat ya, atau kita ngomong tentang hakikat ilmu ya kan, tadi sudah kita pelajari. Jadi ada tiga aspek, yaitu hakikat dari sisi aktivitas sebagai proses, kemudian dari sisi metode atau sebagai prosedur, dan yang ketiga dari sisi pengetahuan sebagai produk ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, terutama kita ini sebagai bahan untuk kita mempelajari baik hukum, mata kuliah hukum dan masyarakat maupun metodologi penelitian hukum, tapi juga bisa kita kaitkan dengan mata kuliah ilmu hukum, atau lebih tepatnya ke pengantar ilmu hukum. Nah, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.